Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan mendengarkan ya, ini terbaru ya, bagaimana sebuah komentar yang disampaikan oleh mantan narapidana yang dimana beliau ini pernah juga duduk di kursi pesakitan dan divonis dengan pasal 351 ayat 3 ya. Dia sampai 6 tahun kalau saya nggak salah tadi teman-teman. Nanti kita akan dengarkan bagaimana kesaksian beliau, dan dia mengatakan bahwa permintaan maaf yang disampaikan oleh Ferdy Sambo kepada keluarganya almarhum Brigadir J beberapa waktu yang lalu itu tidak tulus, itu tidak ikhlas, apalagi juga masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa ya merasa berbahagia ya dengan kondisi padahal mereka masih di sidang pada saat itu teman-teman ya. Untuk itu tidak lagi berlama-lama, langsung saja kita akan lihat video yang satu ini. Ini dia. Shalom Bro Pranukal, selamat malam, semoga sehat selalu Bro. Ya silahkan Bro. Selamat malam Pak Hendro. Iya, saya rubah dulu mic ini. Mic-nya karena saya pakai mic speaker aktif. Coba diulang lagi Bro. Silakan Bro. Iya, halo. Ya, gimana bagus, Pak? Jelas? Bro. Baik suaranya? Jelas sekarang. Jelas, bagus. Ya, bagus. Iya. Judulnya lebih menarik lagi kalau dibuat Ferdy Sambo mulai tersenyum. Iya, semua tersenyum ya. Ferdy Sambo maupun Putri. Putri bisa tertawa. Bisa tertawa. Artinya tidak ada penyesalan di situ. Luar biasa. Jadi kalau orang menyesal itu ya sedang menghadapi kursi persakitan. Apalagi yang dihadapi ini ya kasus berat, ancaman hukuman mati. Tapi bisa tersenyum bahkan tertawa. Itu tidak ada penyesalan. Tidak sinkron apa yang disampaikannya kemarin bahwa dia menyesal setelah melakukan itu. Terus juga terkait masalah kuasa hukumnya ini selalu mengaitkan dengan kejadian yang di Magelang. Artinya justru ya menyudutkan Sambo sendiri, karena bisa dipastikan Kak, kejadian ini bukan sebentar, bukan seketika, bukan spontan, ada rangkaian kejadian. Nah, kalau betul ada kejadian peristiwa pelecehan di Magelang, Sambo itu orang hukum, SIK, Sarjana Ilmu Kepolisian. Dia tahu lokus delictus kejadian itu, ya harusnya melapor kemana. Harusnya dibuatkan dulu laporan. Nanti mau dia bawa ke Saguling, yang penting kan udah ada laporan dulu. Dia kan bisa telepon penyidik, bisa penyidik yang datang untuk laporan. Dia kan punya wewenang atas itu. Bukan kayak kita harus datang ke polisi. Apalagi ini kan terkait kasus pelecehan. Nah, tapi nyatanya nggak ada laporan di Magelang. Jadi itu gugur lah. Bro Pranukal sedikit. Berarti apa? Gimana? Kejahatan itu tidak ada yang sempurna ya. Mengapa dia pasti menyesal kan? Mengapa waktu itu dia nggak lapor? Coba kalau dia lapor ke sana, panjang itu. Ya kan dia bisa berkurang hukumannya. Terus Bro. Bisa. Ya kan? Betul. Tidak ada sempurna kejahatan. Dia ada kelupaan. Silakan. Iya, karena lokus delikti itu nggak bisa dirubah. Lokasi kejadian jauh loh Pak jaraknya itu. Kalau dia di Jakarta, bisa dia lapor ke Polda Metro. Tapi kan Magelang kan udah beda provinsi dengan Jakarta. Nah, di situ. Terus ya tidak ada penyesalan terhadap Sambo ini dari kejadian ini. Tertawa dia. Karena ancamannya ancaman mati, nggak main-main. Atau dia sudah pede bahwa mungkin doanya udah disebar di mana-mana. Sudah kuat dengan itu, ya kan? Dengan doa. Makanya kali ini hukum di negeri kita sedang diuji yang sangat berat ini dari kejadian ini. Bila mana nanti hakim tidak mampu memvonis maksimal, sudah kepercayaan hukum kita semakin menurun, saya yakin ke depannya. Karena Sambo ini orang yang sudah disorot ini.
mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas yang melihat Mm-mm. kasus Sambo ini, bukan hanya di kalangan polisi saja. Bahkan ya kita orang-orang pasar ini udah tahu semua cerita Sambo ini. Oke teman-teman, nah bagaimana kira-kira menurut teman-teman semua ya? Bagaimana dengan Verdi Sambo yang sudah minta maaf kepada keluarganya almarhum Brigadir J, tapi masih seperti masih bersuka-suka gitu ya, masih ada rasa senang-senang gitu loh. Tapi udahlah nggak tahu ya, kita tentunya hanya bisa menantikan saja bagaimana keputusan hakim yang mulia nantinya. Namun di sini ada komentar dari Nur Idawati Sibuea ya, FS dan PC tidak ada moral, rasa malu dan takut ke Tuhan. Siang tadi cukup seru dan menjijikan, semua bohong dan berlomba memfitnah almarhum Brigadir C. Wow. Ya, lalu kemudian ada komentar juga dari Dewi Arjani ya. Dikatakan di sini, Los Angeles hadir, salam Pak Hendro. Sejak awal saya tidak percaya adanya pelecehan, PC hanya buat drama untuk minta perhatiannya FS. Ya, ya, ya. Oh begitu ya, oke. Sebenarnya sudah ada berencana pembunuhan terhadap Brigadir J. Tuhan Maha Tahu, dan dengan perbuatan Ferdi Sambo dan Putri Candrawati, kita hanya dapat berserah kepadanya. Doa saya semoga Joshua mendapatkan keadilan. Sehat selalu Pak Hendo. Oke, luar biasa. Kita akan terus kawal teman-teman ya kasus ini ya. Dan oke, kita akan lanjut dulu untuk melihat video yang tadi. Ini dia ya. Jadi ya sebetulnya tidak ada, kalau dia bilang ini spontan tidak masuk akal sama sekali. Orang awam saja bisa menilai. Nggak usah pakai pakar-pakar hukum terkait kejadian ini, karena seperti yang dibilang oleh profesor siapa itu kemarin di LC, jadi 340 itu pembunuhan yang dipikirkan. Itu jadi yang dipikirkan itu sebentar saja dia memikirkan, dalam waktu 5 menit atau 3 menit itu sudah dipikirkan. Dan juga kalau memang dia spontan, buat apa dia rekayasa kejadian itu? Artinya ada yang mau ditutupi. Itu semakin kelihatan bahwa ini pembunuhan berencana, seperti orang yang sudah terjadi, sudah dibunuh terus dikubur atau dibuang mayatnya di jalan, itu kan menghilangkan barang bukti, kan artinya sudah berencana, sudah direncanakan. Nanti dibawa ceritanya seperti ini. Kalau memang spontan, dia akuin aja, saya tadi emosi, datang dia ke Bareskrim waktu itu, saya tadi emosi, saya menewak ajudan saya, itu baru bisa dibilang spontan. Saya nggak bisa berpikir. Tapi kalau sudah dipikir, sudah buat skenario tembak menembak, menghilangkan barang bukti, apalagi mau dibilang nggak berencana, itu nggak masuk akal sekali. Dan juga ya sekarang dia mulai pede juga, mungkin seperti yang Bapak bilang tadi, mungkin doa-doanya udah sampai semua, karena kemarin kan PC sempat nggak ditahan. Waktu di penyidikan, maksud di polisi kan ditahan setelah tahanan jaksa ini. Ya, udah mendekati hari-hari H ya, hari-hari mau dipindahkan, dia langsung ditahan. Itu biasa lah. Iya, karena kalau udah di sidang pasal 340 tuh kita tegang lah Pak, tegang sekali. Karena hidup mati kita itu ada di tangan hakim sekarang ini. Karena dakwaan dia itu bukan pasal-pasal biasa, 340. Jadi hidup mati dia itu ada di tangan hakim untuk saat ini, karena kan belum ada vonis kan. Paling tidak dia nggak bisa lah tersenyum ini. Tegang lah. Itu kalau orang yang betul-betul menyesal. Tapi kalau seperti ini dia sudah mulai tenang. Kayaknya dia udah tahu juga. Vonis yang akan diterima ini udah tahu juga kayaknya. Gitu. Tinggal atau mungkin kebalikannya, Bro. Jadi mungkin dia yakin diri, pasti saya lolos, ya kan? Putri Candrawati juga lolos. Jadi bisa tersenyum-senyum lihat tuh. Dia bisa seperti reunian, ya kan? Saya juga heran dengan manusia-manusia dua. Jadi saya menganggapnya justru arogansinya yang sekarang sedang dimunculkan, Bro. Seperti tidak menganggap di persidangan ini, kecil ini, dianggapnya kan gitu. Silakan. Gitu, betul. Jadi nggak ada penyesalan sama sekali, nggak ada muka. Ya kita pernah juga lah duduk di kursi persakitan seperti itu. Tegang, Pak. Tegang, nggak bisa kita tertawa, tersenyum. Sekalipun ada sesuatu yang menghibur menurut kita nggak bisa. Tapi ini waktu itu kena yang pasal berapa, Bro Panukal? Kena pasal berapa? 338 ya, Bro? Ya, tapi tidak terbukti, akhirnya 351 ayat 3 vonisnya.
Kena berapa tahun itu, Makanya Bro? 6 tahun dari 6 ancaman tahun. 7 tahun maksimal, betul. Itu kalau di 338 bisa 15 15 tahun tahun ya, Bro? ancaman. 15 Ancaman, tahun Pak. ancaman. Iya, Jadi ancamannya. ancaman itu maksimal. Artinya hakim Mm-mm. bisa memutuskan hukuman dari 0 bulan sampai dengan 15 15. tahun. Jadi nggak harus Mm-mm. dia 15 tahun, bisa 3 tahun Betul. juga bisa. Sama kayak 340 ini. 340 Mm-mm. ini ancaman maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Mm-mm. Tapi tidak tutup kemungkinan hakim bisa memvonis 10 tahun dengan pasal 340. Karena ada yang meringankan. Nah, sekarang itulah yang dikejar oleh pengacara Sambo ini. Loh, Apa yang bukannya yang di meringankan itu? 340 itu batas bawah itu adalah seumur hidup loh, Bro. Kalau Enggak, 340 Pak. seumur hidup atau Enggak. 20 tahun, termasuk Enggak, 20 tahun banyak, itu ya. banyak, banyak, banyak kemarin kejadian yang rekan-rekan kita juga yang 340 ponisnya itu 12 tahun, ada yang 14 Hmm. tahun, ada di Nusa Kambangan ada itu. Yang kasus Hmm. mutilasi yang ponisnya 12 tahun, 14 tahun ada tergantung keyakinan hakim tadi apa yang meringankan. Nah, ini sekarang Hmm. yang dikejar oleh pengacara itu apa yang meringankan. Nah, supaya hukuman pasal tetap dilakukan diberikan 340 tapi ponisnya ya nggak sampai maksimal. Kalau udah Hmm. maksimal itu artinya tidak ada lagi yang meringankan, Pak. Tidak ada Betul. lagi yang meringankan, makanya dia diponis maksimal. Tapi bisa 340 diponis 15 tahun itu bisa. Ada dan banyak. Hmm. Nah, itu yang sekarang lagi dikejar. Jadi mereka nggak akan ngerubah 338, tapi tetap 340, tapi hukuman kalau bisa tidak maksimal. Apalagi Ferdi Sambo Iya. ya, dia kena hukuman apa namanya? Kumulatif itu ya. Hukuman kumulatif lagi yang dia dengan Iya, hukuman obstruction of justice tambahan. bisa ditambahkan juga itu. Bisa Ya kan? ditambahkan juga subsidiar jadinya, Pak. Hukuman Hmm. tambahan. Hmm. Begitu. Jadi ya itulah. Jadi hukum kita ini kita lihat aja nanti akhirnya gimana. Apakah memang hukum ini betul apa yang sudah menjadi opini di masyarakat tajam ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas, Hmm. atau memang sekarang ini sudah betul-betul tegas dari kejadian ini. Kalau misalkan Sambo berani diponis oleh hakim hukuman maksimal, artinya hukum kita sudah benar-benar Amin. berubah. Sudah benar-benar ya akan kita pertahankan kondisi-kondisi seperti ini. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Ya. Nanti Terima saya kasih coba ya Bro Panukal cari ya. inspirasi lagi. Jadi Oke, jadi begitu aja dulu teman-teman yang bisa saya sharekan kepada kita semua pada kesempatan ini. Tentunya harapan kita seperti apa yang dikatakan oleh Pak Panukal di sini, bahwa semoga saja ya hukum di negara kita ini sudah menjadi baik dari sebelum-sebelumnya. Namun sebelum kita menutupnya, kita akan lihat di sini ada komentar dari Tamaria RC Homing. Satu pun tidak aku percaya kalau mereka lolos, hancurlah hukum Indonesia. Hanya hati nurani hakim dan jaksa. Harusnya jaksa sudah harus sita HP Ferdi Sambo dan juga Ibu Putri Candrawati. Ya, ada dari Anani Silalahi. Terima kasih juga kepada Pak Hendo Firleso yang ceria di channel ini. Yes, tentunya. Oke, lalu ada dari Tamare tadi ya. Jika pengamanan pembunuh berencana ketat, manusia itu sangat ditakutkan. Wow. Lalu yang terakhir ada dari Rasuta. Sebaiknya Pak Jokowi cepat bertindak sebelum hakim meringankan hukuman buat geng pencabut nyawa secara sadis ini. Jangan terlambat. Oke, artinya kalau kita lihat dari pesan di sini teman-temannya, bahwa tentunya netizen mengharapkan agar benar-benar hukum di Indonesia ini adil untuk semua rakyat Indonesia. Sekian saja dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.